أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Sadaqallah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji tentang tafsir Quran Surat Al-Fat yang akan disampaikan oleh Ustadz Atabik Lutfi. Beliau adalah dosen dari UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga beberapa kali memberikan ceramah ataupun tausiah di beberapa media, diantaranya ada Dakwatuna dan beberapa media lainnya. Baik, kita langsung saja Ustadz untuk waktu kepada Ustadz kurang lebih selama 60 menit menyampaikan tentang tafsir Quran Surat Al-Fat. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil basyirin nadhir. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal khair. Allahumma barik lana fi majlisina. Allahumma barik lana fi ulumina. Fi ukhuwatina. Fi a'malina. Fi ahlina. Ya Rahman, Ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang mulia ini Allah hadirkan kita di majlisnya yang mulia, berinteraksi dengan ayat-ayatnya, mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Insya Allah ini menjadi modal terbesar kita untuk meraih banyak kebaikan-kebaikan, untuk menyiapkan banyak kemuliaan-kemuliaan, baik untuk kehidupan dunia kita dan insya Allah tentunya untuk kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul Quran al-awwal. Beliaulah yang Allah wahyukan Al-Quran, karenanya beliau adalah qari pertama Al-Quran, hafidh pertama Al-Quran, mufassir pertama Al-Quran, bahkan beliaulah merupakan contoh yang teladan dalam ber-Al-Quran, dalam menjalankan kehidupan ini. Terus-menerus kita memupuk cinta kita kepada Rasul, terus-menerus kita mengikuti dan meneladani, insya Allah semuanya akan berakhir dengan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas surah Al-Fatah. Kalau secara kontekstual momentumnya pas, karena kita baru saja menyambut satu anugerah Allah yang sangat agung atas berkat rahmat Allah yang bernama kemerdekaan bangsa yang kita sangat cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi apakah kaitannya? Kita akan langsung saja membahas tafsir surat Al-Fatah. Baik, dalam kaidah tafsir ini sebagai pengantar bahwa yang tersirat itu pasti lebih banyak dari yang tersurat. Kalau yang tersirat lebih sedikit, itu bukan tafsir namanya. Karenanya ada tafsir yang menelaah sisi bahasa. Ada tafsir yang menelaah sisi historis, sejarah. Al-Fatah ini tidak kemudian muncul tiba-tiba, tapi ada sejarah, ada peristiwa agung yang kita sebut dengan perjanjian Hudaybiyah misalnya. Demikian juga menafsirkan dan memahami Al-Quran juga ada yang kita fahami pentahapan-pentahapan. Ada beberapa ayat yang kita tidak fahami pentahapannya,
tarikh tasyri'nya, maka sulit untuk kita memahami dengan baik dan benar. Demikian juga antara satu ayat dengan ayat yang lain. Antara satu surat dengan surat yang lain ada hubungan. Begitulah kekayaan dari ayat-ayat Allah. Karenanya ketika kita menggunakan semua tools dalam menafsirkan Al-Quran, maka akan terjadi pengayaan-pengayaan. Itulah makna dari tafsir sesungguhnya. Bahwa yang tersirat, bahwa yang tidak dibunyikan oleh ayat, itulah ranahnya para ulama untuk menggali berdasarkan bahasa-bahasanya, berdasarkan historisnya, sebab nuzulnya, berdasarkan keterkaitan munasabah antara ayat dengan ayat, antara surat dengan surat, sehingga terjadilah pengayaan-pengayaan. Tafsir itu pengayaan. Tafsir itu adalah memahami ayat-ayat Allah berdasarkan beberapa ilmu-ilmu yang tentu akan semakin memahamkan kita akan maksud, akan makna, akan pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, hadirin teman-teman yang Allah muliakan, inilah surat Al-Fatah. Surat ke-48. 29 ayat jumlahnya dan kategorinya madaniyah. Kalau kita memaknai dalam ulumul Quran madaniyah, berarti surat ini secara historis waktunya berada di surat-surat terakhir yang Allah turunkan. Demikian juga isinya berarti isi yang berbicara tentang bagaimana periode terakhir Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Makanya disebut Madaniyah. Meskipun tidak selalu Madaniyah itu di Madinah. Karena ada yang memahami Madaniyah turun di Madinah. Ini merupakan salah satu dari perspektif. Tapi perspektif tempat ini banyak yang tidak disetujui oleh para ulama. Kalau Madaniyah turun di Madinah, tidak selalu. Makkiyah turun di Mekah, tidak selalu. Ini Al-Fatah, pembukaan atau penaklukan kota Makkah, tidak mungkin turunnya di Madinah. Turunnya adalah di Mekah. Jadi kita ambil saja dua perspektif yang lebih tepat. Yaitu perspektifnya adalah secara historis berada di akhir perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Atau yang kedua, bahwa yang dibahas adalah merupakan sesuatu yang konteksnya sangat madaniyah. Konteksnya sangat kekinian. Disitulah pemaknaan dari para ulama tentang klasifikasi ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah maupun surat-surat Madaniyah. Maka secara historis surat ini termasuk yang terakhir. Termasuk jadi bukan satu-satunya. Ini dalam konteks ilmu Al-Quran sulit kita menentukan yang terakhir. Kalau yang pertama amat sangat mudah. Yang pertama masuk Zoom itu mudah. Tapi yang terakhir kan kita sudah sibuk. Jadi nggak tahu yang terakhir masuk Zoom ini siapa. Tapi yang pertama sepakat. Al-Alaq 1-5. Tapi yang terakhir itu ada yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tidak salah juga. Tapi kan konteksnya. Bahwa saat itu Allah sudah sempurnakan. Kalau sudah sempurnakan berarti kan tidak ada lagi ayat yang turun. Kemudian surat Al-Fatah. Karena ini merupakan tadi perjalanan panjang Rasul yang diakhiri dengan Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan beberapa bulan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kontrak kenabian, kalau kita kan kontrak kemanusiaan, kontrak kenabian itu Allah yang menentukan. Sama dengan kontrak kemanusiaan kita, usia kita juga Allah yang tentukan. Setelah selesai dijalankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya, maka berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti juga ada yang mengatakan surat yang terakhir, termasuk yang terakhir adalah surat An-Nasr, karena pandangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya dalam sebuah majlis, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Kita kaitkan karena nanti ada keterkaitan, ada munasabahnya.
Semua sahabat mengatakan kalau kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan, kita banyak bertasbih, banyak beristighfar. Tetapi apa kata sahabat Ibnu Abbas yang notabene saat itu usianya masih 12 tahun? Ada yang mengatakan 10 tahun. Inilah pembeda antara kanak-kanak para sahabat dengan kanak-kanak kita. Usia biologis mereka adalah usia yang sangat matang. Ya. Di sini beliau mengatakan, hadza yadullu ala kurbi ajalika. Ya Rasul, yang hamba fahami, ini tanda bahwa ajalmu sudah dekat. Semua sahabat terkejut. Itulah sahabat Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasul. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan anak ini. Ketika masih kanak-kanak didoakan, fakihkan anak ini dan ajarkan ilmu-ilmu tafsir. Maka beliaulah mufassir dari kalangan para sahabat yang tiada duanya. Masya Allah. Itulah kita kepada anak, kita doakan. Faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, inilah surat An-Nasr juga dikategorikan yang terakhir. Surat Al-Fatih juga dikategorikan yang terakhir. Ada juga yang mengatakan surat Al-Ma'idah. Karena ada ayat ketiga tadi. Begitulah para ulama mengklasifikasi surat-surat yang terakhir kali diturunkan oleh Allah. Kita tadi korelasikan dengan surat An-Nasr. Karena sesungguhnya ketika kita baca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fatah. Al-Fatah itu kedua. Jika datang pertolongan Allah. Barulah kemudian, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, Al-Fatah itu merupakan buah atau hasil dari pertolongan. Tidak mungkin ada Al-Fatah kalau tanpa An-Nasr. Ya. Ketika kita mengidamkan ya keberhasilan, kesuksesan, ya, tadi selesai kuliahnya, sukses, nilainya cum laude, diterima sebagai anggota atau sebagai pegawai negeri sipil misalnya dengan mudah. Yakinlah Al-Fatah, kemenangan, raihan, capaian, kesuksesan itu kita korelasikan dengan surat An-Nasr bahwa itu mutlak karena pertolongan Allah. Sehingga kita selalu kaitkan itu dengan Allah. Ini jangan dilupakan. Makanya idza jaa nasrullah wal fatah. Ya, Syekh Mustafa Al-Adawi tadi menyimpulkan Al-Fatah itu adalah buah, adalah hasil dari pertolongan-pertolongan yang Allah hadirkan untuk manusia, untuk hamba-hambanya. Ketika manusia layak mendapatkan Al-Fatah, berarti layak mendapatkan An-Nasr sebelumnya. Tidak mungkin dia mendapatkan Al-Fatah tanpa An-Nasr. Tapi kok ada yang sukses tanpa An-Nasr? Wah, dia ya naik terus gitu ya, karirnya itu melesat tajam gitu ya, tidak pernah ya terganjal. Berarti maaf, nanti ada dua, ada kemenangan yang sifatnya semu, ada kemenangan yang sifatnya hakiki, ada kebahagiaan yang itu istidraj, ada keberhasilan yang itu disebut istidraj, ada capaian-capaian, raihan-raihan yang itu istidrat, bukan sesungguhnya. Maka kita ingin semua capaian kita, semua kesuksesan kita itu landasannya adalah nasrum minallah. Di surat As-Saff ada ya, nasrum minallahi wa fathun qarib. Nasrun dulu. Ya, maka kita layakkan diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Perkuat ibadah kita, perkuat alaqah kita dengan Allah, perkuat amal soleh kita, perkuat ya kebaikan-kebaikan kita, maka akan turun An-Nasr. Kalau An-Nasr plus An-Nasr terus An-Nasr secara akumulatif akan menghadirkan Al-Fatah dalam berbagai aspeknya. Ini tadi ada yang belum menikah, cari An-Nasr dulu. Bukan nikah sama An-Nasr ya. Ya, cari An-Nasr ya, pertolongan-pertolongan Allah. Tentu dengan ikhtiar kita, dengan ketaatan kita, dengan kebaikan kita, dengan capaian-capaian kita yang sesuai dengan koridor ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Fatah ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana fathu Makkah fi Ramadan. Sungguh penaklukan kota Mekkah terjadi pada bulan Ramadan. Ini ada sesuatu yang perlu kita siratkan. Kenapa bulan Ramadan? Karena itulah bulan termulia. Bukankah banyak peristiwa agung terjadi di bulan Ramadan? Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Nuzulul Quran terjadi di bulan Ramadan. Lailatul Qadar pasti di bulan Ramadan. Kalau ada yang mengatakan saya dapat Lailatul Qadar bukan Ramadan, itu ya KW atau palsu. Semuanya kenapa? Karena waktu ini juga punya ya keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang kita di bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan haram. At-Taubah ayat 36. Kita maknai inilah anugerah terbesar Allah, anugerah waktunya yang sangat mulia. Kata sahabat Ibnu Abbas, teman-teman yang Allah muliakan, seseorang yang beramal di bulan-bulan haram, Allah lipat gandakan pahalanya. Namun sebaliknya, seseorang yang beramal buruk, beramal jahat, bermaksiat di bulan haram, Allah pula ya lipat gandakan hukumannya. Alhamdulillah majlis kita adakan di bulan Muharram. Mudah-mudahan sesuai dengan yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas tadi, kita termasuk yang Allah lipat gandakan pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di bulan-bulan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Tentu tidak mungkin tadi terjadi Al-Fatah melainkan ada proses panjang. Ya, kita kan bahasnya Al-Fatah. Ya, makanya ada success story. Nah, gitu ya. Kalau orang kok bisa sukses ya? Nah, kita gali apa kesuksesannya, apa rahasianya. Tidak mungkin tiba-tiba jelek. Ya. Kok dia langsung ya? Nah, pasti ada proses. Disinilah namanya sunnatullah. Demikian juga ya, saat itu tahun ke-6 Hijriah terjadi ya yang kita kenal dengan peristiwa Hudaybiyah. Yaitu Rasul dan para sahabatnya hendak menunaikan ibadah haji. Sampai di tempat yang bernama Hudaybiyah, ya kalau kita akan menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh dari Madinah, di Madinah ada Bir Ali. Tapi ya kalau ingin mengulang ya umroh atau ya umrohnya itu ada mikot namanya Hudaybiyah, perbatasan. Disitulah akan ya masuk ke Mekah karena perbatasan. Ternyata ya Rasul dan para sahabatnya ditolak oleh orang-orang Mekah dan dikatakan, kami minta Anda wahai Rasul dan sahabat pulang kembali ke Madinah. Masya Allah. Orang mau menunaikan ibadah haji. Sudah siap. Sudah pakai kain ihram. Kalau di kita sudah syukuran. Udah walimatus safar. Tiba-tiba maaf atas kondisi tertentu tidak jadi. Saat itulah sekian banyak sahabat mengeluh dalam tanda kutip. Nanti ada ayat-ayat sakinah, ayat-ayat ketenangan yang Allah hadirkan di surat Al-Fatah. Kita akan bahas nanti. Saat itulah terjadi berbagai ya pandangan para sahabat. Bahkan seorang sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengatakan, "A'anta Rasulullah." Dia pegang kerah ya jubahnya Rasul dan mengatakan, Anda ini masih Rasul atau sudah tidak Rasul? Mungkin bahasa sekarang begitu ya. Kenapa? Kok Anda terima? Karena perjanjian yang dilakukan itu dalam tanda kutip adalah menguntungkan orang-orang Mekah. Sama sekali tidak memberikan keuntungan saat itu terhadap Rasul dan para sahabatnya. Tapi itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka inna fatahna laka fatham mubina, kita fahami itu terjadi bukan ketika Fathu Makkah, tapi itu Allah turunkan ketika Hudaybiyah, menenangkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fatham mubina. Wahai para sahabat, wahai Rasulku, ya, kami akan memberikan kepadamu fatham mubina, ya, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan yang sangat nyata, sehingga tidak ada lagi kata melainkan semua nanti orang-orang Mekah berduyun-duyun wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, termasuk Abu Sufyan,
termasuk Hindun. Nah, Hindun termasuk yang terakhir. Ketika Hindun ya ingin bertemu Rasul, Rasul sedikit menoleh. Kenapa? Karena mengingat Hamzah pamandanya dahulu diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh Hindun. Tapi beliau juga kemudian bersama ya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang terjadi ya, dan saat itu sedang berpuasa ya. Kemudian mereka ada yang berbuka, namun sebagian lagi tetap melanjutkan puasanya. Berarti ada proses puasa. Ada proses mereka yakin tidak dengan Allah, yakin tidak dengan Rasul. Karena tadi terjadi ya, beberapa sahabat mulai ya meragukan dalam tanda kutip. Ini bagaimana? Kok kita setuju? Kami kan sudah banyak jumlahnya, Begitulah kita maknai bahwa Al-Fatah itu melalui proses yang bernama An-Nasr. Salah satu nasrnya adalah Hudaybiyah, yang notabene secara logika manusia menguntungkan mereka. Tapi pada hakikatnya itulah cara Allah untuk melatih kesabaran. Cara Allah untuk melatih keyakinan. Cara Allah untuk melatih ats-tsiqah, kepercayaan, trustnya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat itu para sahabat sudah tidak trust, tidak percaya, ya tidak akan Allah ya turunkan yang bernama Fathu Makkah. Hadirin yang Allah muliakan, ini hadis yang tadi ya kita sampaikan bahwa ketika ya kembali dari Hudaybiyah, tentu ketika pulang dari Hudaybiyah itu keadaannya tidak bahagia. Ya, artinya sekian banyak ya hal-hal yang terjadi pada hati-hati para sahabat. Maka itulah surat Al-Fatah yang menenangkan Rasul, yang menenangkan para sahabat, dibaca berulang-ulang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kendaraan menuju Madinah. Masya Allah. Karena beliau mengulang-ulang itu, kata para ulama, untuk apa? Meyakinkan ini pasti terjadi. Untuk meyakinkan dirinya, meyakinkan para sahabat bahwa yang Allah janjikan, inna fatahna laka fatham mubina, itu nanti terjadi. 2 tahun menanti barulah terjadi. Itu yang disebut dengan Fathu Makkah. Masya Allah. Kita memaknainya sekarang Fathu Makkah. Padahal sebelum itu terjadi proses yang panjang. Kita pun sama melihat orang sukses kan sekarang. Padahal sebelum kesuksesan itu yakinlah mereka mengalami pahit getir. Kalau bahasa sekarang apa? Asam garam. Asam dan garam ya. Atau ada yang lain yang lebih parah, mungkin cabai dan apalah gitu ya. Asam garam kan masih kita kuat lah. Tapi kalau udah cabai gitu, apalagi yang pedas itu kan berat. Bisa jadi ada yang pedas-pedas sebelum sukses kita. Bisa jadi ada yang pahit-pahit sebelum sukses kita. Begitulah namanya juga tersirat. Namanya juga memaknai, dan itulah pengayaan. Tapi kalau secara teks saja, barangkali terjadilah bahasa kitanya kekeringan. Di sini kita punya manhaj, kita punya metode. Bahwa memaknai Al-Quran dan memaknai hadis itu kita memperkaya pemaknaan, memperkaya iman kita, meningkatkan motivasi kita untuk beramal seperti yang dituntun oleh Allah, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang ya cerita bagaimana ya suasana yang terjadi pada saat Hudaybiyah ini. Ini dikisahkan dari Zaid bin Aslam, tadi bahasa Arabnya kita tinggalkan saja. Rasul SAW dalam satu safar pada suatu malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan di belakang beliau. Umar bertanya, kemudian bertanya lagi, dan Rasul tidak menjawab. Aku pun memacu unta itu hingga berjalan di hadapan-hadapan orang. Aku khawatir ayat Al-Quran itu turun berkenaan dengan aku. Kenapa? Karena Umar berasa berat ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak patut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surat Al-Fatah. Surat ini paling aku sukai daripada terbitnya matahari, dan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan itu kepada Umar. Ada 2 versi tadi. Yang pertama riwayatnya adalah saat ya terjadi ya berbagai hal yang tidak diinginkan, kemudian Allah turunkan surat Al-Fatah. Ada yang riwayat lain malam harinya ya
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru mendapatkan surat ini dan beliau mengulang-ulang membacanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah mengatakan sesuatu yang tidak patut, ya, sampai beliau seolah-olah sudah tidak percaya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun ingin mengklarifikasi, ingin menghilangkan, ya, keburukan-keburukan hatinya, suudzonnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul tidak menjawab karena belum diturunkan surat Al-Fatih. Dua riwayat ini tentu tidak bertentangan. Ya, dalam riwayat itu turun, ya, bisa jadi satu peristiwa turun satu riwayat. Bisa jadi sekian banyak peristiwa turun satu riwayat. Begitulah cara kita untuk melakukan kompilasi, ya, memadukan al-jam'u, ya, bahwa bisa jadi ini terjadi karena peristiwa A, bisa jadi ini terjadi karena peristiwa B, dan lain sebagainya. Nah, inilah kita masuk kepada pemaknaan dari surat Al-Fatih. Awal surat adalah kabar gembira, kata para ulama, akan sebuah anugerah Allah yang bernama Fathu Makkah, bisyarah. Jadi surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ada memang redaksinya, bahasanya bahasa basyir, ya, yaitu kabar gembira. Tapi ingat, ada bahasa-bahasa nazir. Inna anzarnakum azaban qariba. Kami mengingatkan kalian akan azab yang dekat. Itu berarti nazir. Tapi inna fatahna laka fatam mubina. Basyir. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Basyir. Wa basyir. Wah, banyak sekali, ya. Tapi begitulah klasifikasi, dan memang kita mengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun demikian dalam menyampaikan kepada sahabat, ada bahasa-bahasa kabar gembira, namun juga ada bahasa-bahasa peringatan, dan kita dituntun antara keduanya itu balance, seimbang. Kenapa? Karena manusia ditentukan selalu berada dalam dua keadaan, keadaan kebahagiaan atau keadaan kesulitan. Karenanya menurut Imam As-Sa'di bahwa surat Al-Fatih, surat An-Nasr, dan surat-surat kabar gembira itu tasliyah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, ya, bahasa kitanya membahagiakan Rasulullah. Ketika dalam keadaan sulit, Rasul minta sahabatnya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kan pernah kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ikra alayyal Quran. Ibnu Mas'ud, bacakan untukku Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, bagaimana mungkin ya Rasul, akrau alaika wa alaika unzil. Bagaimana mungkin aku baca Al-Quran kepadamu, Al-Quran ini turun kepadamu. Aku tidak layak. Nah, karenanya bagus itu, ya. Yang satu dengar, yang satu baca. Bergantian. Kenapa? Karena bacaan dari orang itu, kita akan mendapatkan pahala mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita ingin mendapatkan rahmat, maka bergantian, ya, biasa, dan itulah namanya tadarus. Inna fatahna laka fatham mubina. Rasul berulang-ulang membaca surat ini sepulang dari Hudaybiyah. Untuk apa? Meyakinkan dirinya, meyakinkan sahabatnya tentang kabar gembira, bisyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada bisyarah dari Allah, meskipun waktunya nanti, kita harus berbahagia. Ya, ini bisyarahnya waktunya 2 tahun. Masya Allah, bagaimana hadirin yang Allah muliakan, bisyarah surga. Yakinkah kita? Padahal wallahu a'lam waktunya kapan kita tidak tahu, kiamat saja tidak ada yang tahu. Tapi kan Allah sudah, ya, menyampaikan bisyarah. Ini di dalam surga, innalil muttaqina mafaza. Bisyarah surga, sudahkah kita percaya? Bisyarah Allah waktunya akan panjang, dan itulah membutuhkan tasabbur, kesabaran kita. Jika tidak, maka kita tidak meyakini bisyarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ini untuk hadirkan selalu, banyak sekali bisyarah di dalam Al-Quran. Benar waktunya panjang, benar waktunya mungkin nanti, wallahu a'lam. Tapi kita perlu meyakinkan diri kita. Inna fatahna laka fatham mubina, bisyarah dari Allah. 2 tahun mereka bersabar. Dan ada lagi bisyarah yang terpanjang, bisyarah surga kita insya Allah. Ini penting untuk kita tanamkan terus, bahwa banyak bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus yakini
bahwa itu bisyarah untuk mendapatkan seperti yang Allah janjikan. Tujuannya jangan dilupakan, inilah kenapa Allah hadirkan fathu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata li itu bahasanya li ajli. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab kan ada ya, untuk apa? For, ya bahasa Inggrisnya for. Kenapa Allah hadirkan fatham mubina? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Untuk Rasul karena bahasanya laka, agar Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu dan yang akan datang. Yang kedua, menyempurnakan nikmat, karena tentu kita tahu saat Fatu Makkah itu sudah sempurna nikmat Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu kebahagiaan yang paripurna bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Membimbing ke jalan yang lurus. Ya, dalam proses sampai kepada Fatu Makkah banyak ya, bukan hal-hal yang ringan, tapi dialami sekian banyak. Apalagi para sahabat harus dibimbing kembali, diyakinkan kembali dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah sesungguhnya surat Al-Fatah ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nanti untuk para sahabatnya adalah dalam rangka memberi pertolongan yang kuat. Nasron aziza. Allah menguji apakah saat itu Rasul dan para sahabatnya layak mendapatkan nasron aziza. Hudaybiyah itulah pembuktian. Pembuktian ternyata Rasul dan para sahabat bersabar, yakin dengan Allah, dan Allah hadirkan fatham mubina. Tujuannya demikian, Allah hadirkan Fatu Makkah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa ya ini amat sangat luar biasa. Rasul tentu sudah dijamin oleh Allah, nikmatnya juga sudah paling paripurna dan selalu berada di jalan yang lurus, dan Rasul selalu ditolong oleh Allah. Dan pertolongan Allah kepada Rasul adalah nasron aziza. Mungkin kepada kita kadang tidak aziza, tapi nasron apa ya? Dha'ifa, masih lemah. Perlu lagi diperkuat agar kita layak mendapatkan nasron aziza. Untuk semuanya, khususnya untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Memasukkan surga dan mengampuni dosa. Karenanya Allah janjikan para sahabat yang mengikuti proses ini, yang bersabar terhadap ini, yang yakin dengan Allah, inilah balasan untuk mereka. Dosa-dosa yang mereka lakukan Allah ampuni. Kemudian mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya untuk kita? Saat kita mengikuti proses yang diridhai oleh Allah untuk mencapai sesuatu yang terbaik untuk diri kita, maka kita yakin tidak mungkin tidak ada dosa yang kita tidak lakukan. Dalam proses apapun, mungkin ada dosa, mungkin ada maksiat. Maka dengan kita bersabar dan meyakini ada bisyarah dari Allah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya ketika dosa sudah diampuni, maka kita layak pula mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang lain, untuk sebaliknya adalah ini cara Allah untuk menghukum orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan memasukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Tentang urusan yang terjadi di dunia, selalu Al-Quran mengkaitkan dengan akhirat. Inilah orientasinya. Diingatkan orientasi. Kita mencapai apapun dunia, selalu kita kaitkan dengan yang tertinggi, yaitu surga Allah. Semuanya. Dalam kehidupan kita, dalam semua profesinya, surat Al-Fatah mengingatkan kita betapa semua capaian-capaian dunia kita tetap Allah ingatkan, Allah kaitkan dengan yang tertinggi, ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama Allah ingatkan pula mereka yang tidak meyakini Allah, mereka yang tidak menolong Allah akan mendapatkan seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Fatah ayat yang ke-6. Luar biasa. Kita memaknai lebih dalam tentang bagaimana kita mendapatkan
tuntunan Allah, mendapatkan petunjuk Allah, nur Allah dari surat Al-Fatih ini. Untuk semuanya, untuk para sahabat saat itu, dan tentu karena ayat Al-Quran berlaku hingga yaumil qiyamah, maka untuk siapapun yang kemudian ada proses-proses yang ia lalui untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan Al-Fatih, maka yakinlah semua akan dicatat, semua akan dinilai. Sehingga luar biasa bahwa yang Allah catat, yang Allah nilai itu bukan keberhasilan, tapi proses menuju keberhasilan. Ada orang yang beramal banyak, maaf, misalnya tidak berhasil, Allah justru berikan ia banyak pahala. Ada yang tidak atau kurang perjuangannya, kurang kesungguhannya, kok berhasil. Yang dinilai bukan keberhasilan, tapi menuju keberhasilan itu, kesungguhannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Betapa orang yang bersungguh-sungguh, itulah yang akan mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tadi kita sampaikan. Prosesnya panjang, histori yang sungguh amat sangat berat yang dirasakan oleh para sahabat. Tentu Rasul juga merasa berat ketika para sahabatnya tidak menyetujui apa butir-butir kesepakatan yang terjadi di Hudaybiyah. Maka inilah ayat sakinah yang menenangkan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Makanya para ulama tafsir mengatakan as-sakinah itu adalah merupakan anugerah Allah kepada orang-orang beriman saat mendapatkan kegelisahan, saat berada dalam posisi yang amat sangat sulit, itulah yang akan menjadi solusi. Ketika kita dianugerahi oleh Allah ketenangan, sebesar apapun masalah, insya Allah dapat kita selesaikan. Tapi kalau kita tidak mendapatkan ketenangan dari Allah, sekecil apapun persoalan, sulit untuk kita selesaikan. Sering diungkapkan oleh para trainer begitu bahwa masalah itu kecil atau besar tergantung kita, bukan masalahnya. Masalah kecil kalau hatinya lapang menjadi amat sangat kecil. Masalah besar hatinya lapang kecil. Tapi masalah kecil hatinya tidak lapang besar. Masalah besar hatinya tidak lapang besar banget. Ayat ini mengisyaratkan betapa saat itu keadaan yang kemudian antras muncul, ketidakfiqahan muncul, itu diselesaikan oleh Allah. Allah turunkan sakinah sehingga bertambahlah iman mereka kepada Allah, bertambahlah keyakinan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu pada masa yang sama, kalau kita bahas tentang ilmu tafsir juga sama, selalu bahasa Al-Quran itu setelah bicara tentang A, bicara tentang B, yaitu perlawanannya, kebalikannya. Allah turunkan ketenangan, tapi lihat, justru ada kesombongan pada mereka. Maka kesombongan-kesombongan itu adalah bagian dari Allah memberikan ketenangan kepada kita. Ketenangan itu diraih karena ada kesombongan pada pihak lain. Dan kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kibru ridai, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kesombongan itu adalah pakaianku. Tidak layak hamba untuk mengenakan pakaian yang bernama kesombongan. Maka saat yang satu berada pada kesombongan, itulah Allah turunkan sakinah kepada Rasulullah dan orang mukmin. Kenapa? Karena berat menghadapi orang-orang yang sombong. Menghadapi mereka yang sombong, kita kadang-kadang langsung ciut. Mungkin kita jadi tidak mau bersungguh-sungguh. Tidak mungkin ini. Yang kita hadapi besar, yang kita hadapi berat. Kayaknya tidak mungkin. Akhirnya terjadilah bahasa kita pesimisme, dan itu tentu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa. La tayasu mir rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa. Nah, di sini dua ayat sakinah ini mengingatkan akan pentingnya sakinah
saya tulis di buku saya Tafsir Tazkiyah, itu ada 6 ayat sakinah. Ya, bagaimana para ulama dahulu ketika menghadapi persoalan yang besar, mereka membaca ayat-ayat sakinah agar kemudian Allah anugerahkan sakinah. Bahkan ada seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beliau ketika sakit dan sakitnya berat meminta ya kepada murid-muridnya untuk membacakan ayat-ayat sakinah. Nanti ada 6 di surat Al-Baqarah ada dan di surat At-Taubah. Al-Baqarah 1 ayat, kemudian At-Taubah 3 ayat, dan Al-Fatih 2 ayat. 6 ayat inilah. Ya, makanya kenapa berkeluarga litaskunu ilaiha. Menyelesaikan persoalan. Ya. Ketenangan itu yang menyelesaikan. Bukan berarti persoalannya tidak ada. Berkeluarga, ada persoalan keluarga. Punya anak, ada persoalan anak. Tapi yakinkan dengan ayat Allah, litaskunu ilaiha. Jika ada ketenangan, persoalan apapun dapat diatasi, dapat dihadapi dengan sebaik-baiknya. Ada orang-orang al-mukhallafun. Ini yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, yang dihadapi oleh para sahabat saat itu. Jadi jangan kita langsung lihat Al-Fatih, tapi proses panjang itu Allah gambarkan di surat Al-Fatih. Orang-orang yang disebut dengan al-mukhallafun. Apa itu al-mukhallafun? Orang-orang yang tertinggal. Bahasa Arabnya adalah yang tidak ikut serta bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikategorikan sebagai min muwasafatin nifaq, ciri atau cermin dari sifat nifaq. Ada sebagian orang-orang yang tidak mau bersama Rasul, padahal itu sudah di masa akhir Rasul. Bayangkan, seharusnya ketika di masa-masa akhir semakin banyak lagi, semakin kuat lagi hubungannya dengan Rasul. Tapi Allah sampaikan ada orang-orang, sayaqulul mukhallafuna minal a'rab. Apa? Kenapa mereka tidak bersama Rasul? Syagolatna amwaluna wa ahluna. Kami disibukkan oleh harta, kami disibukkan oleh keluarga kami. Namun kemudian mereka memohon ampun ya kepada Allah dan mereka mengucapkan sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Inilah ciri munafik. Mereka katakan kami disibukkan, sekarang ampuni kami, karena mereka tidak ikut dalam ya rombongan Rasulullah SAW. Kenapa ada ayat yang berbicara tentang mukhallafun di surat Al-Fatih ini? Menurut sebagian para ulama tafsir, karena perlu dideskripsikan, karena perlu digambarkan keadaan sesungguhnya yang ada di kalangan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mudah ternyata yang dihadapi. Kemudian inilah sifat nikahnya, maaf ini sifat nifaknya. Ini sebabnya tadi ya Mas itu kesalahan di saya ini. Sifat nifaknya, kenapa jadi nikahnya? Jika mereka mendapat dunia, mereka ikut serta. Kalau tidak ada dunia, tidak ikut serta. Ini sifat munafik yang terus akan terjadi. Ya, di sini ketika ada rampasan, biarkan kami ikut kamu. Tapi kalau tidak ada yang didapatkan, tidak mau ikut. Dihadirkan di surat Al-Fatih ayat 15, mengingatkan bahwa ya capaian-capaian, ya raihan-raihan yang terjadi dan Allah anugerahkan. Bisa jadi nanti setelah tercapai ada orang-orang yang datang, ya. Padahal sejak awal dia tidak pernah bersama kita. Tapi ketika mendapatkan, berbondong-bondong. Aku ya sama kamu kemarin. Aku ini bersama kamu loh. Kalau nggak percaya, buka WhatsApp saya misalnya. Disinilah ciri al-mukhallaf. Penting untuk disampaikan. Kata para ulama, kenapa? Karena memang kita ingin ya juga mencermati sekian banyak perilaku, sekian banyak sikap-sikap sebelum adanya fathu. Sehingga yang dihadapi oleh Rasul tidak ringan. Yang dihadapi oleh Rasulullah SAW berbagai jenis dan tipe manusia. Dan begitulah ya keadaan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, betapa sabarnya Rasul, betapa bijaksananya Rasul, betapa tetap Rasul meyakini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategorinya adalah ada al-mukhallafun. Yang bahasa lain di surat At-Taubah misalnya al-munafikun.
ya di surat Al-Baqarah di awal juga sudah ada ciri-ciri munafikun, sampai di akhir ya surat yang diturunkan, karena Al-Fatihah termasuk surat terakhir diturunkan, Allah kembali ingatkan di masa-masa akhir mungkin akan terjadi orang-orang ya yang hanya berkepentingan duniawi. Ketika mendapatkan, mereka berbondong-bondong mengakui, namun pada awalnya ketika belum mendapatkan apa-apa, ternyata mereka tidak bersama dan malah mereka meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu kita bahas juga adalah pembuktian bahwa Hudaybiyah merupakan peristiwa yang membuktikan loyalitas, membuktikan kesetiaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbuah Fathu Makkah. Jadi ada An-Nasr yang berbuah Fathu, tapi ada yang kedua, yaitu kesetiaan kepada Rasul, itu juga buahnya Fathu Makkah. Kalau para sahabat ya sedikit demi sedikit mundur dari Rasul, tidak akan terjadi Fathu Makkah. Maka dengan adanya ya surat Al-Fatih ayat ke-10 mengingatkan mereka tetap berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yadullah fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi, wa man awfa bima ahadahullah fasayutihi ajran azima. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, Allah akan memberi pahala yang sangat besar. Penting bagaimanapun, karena tidak mungkin kita sukses sendiri. Kesuksesan kita diingatkan adalah karena ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada teman-teman kita yang membackup, yang membantu. Apakah secara langsung atau tidak langsung. Apakah secara moral atau secara material. Bahkan doa-doa mereka itulah yang menguatkan kita. Disitulah ya para sahabat meyakini ketika mereka digoda, ya, ketika mereka diuji kesetiaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka buktikan. Dan kesetiaan itulah yang kemudian buahnya, kata para ulama, adalah Fathu Makkah. Berarti lawannya ketidaksetiaan. Lawannya adalah mukhallaf, at-takhalluf. Lawannya adalah an-nifaq. Itu bisa menjadi ya tabir atau tirai-tirai atau penghalang-penghalang dari fathu-fathu yang lain. Butuh dan sangat diperlukan sekian banyak yang tetap setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan balasan Allah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Rasul di bawah pohon. Saat itu ada pohon, ya, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan padahal kan sulit nyari pohon di padang pasir. Tapi disitulah maka disebut dengan bai'ah syajarah, ya. Janji setia di bawah pohon. Saat itu Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati para sahabatnya. Kembali Allah berikan ketenangan kepada mereka. Dan kemudian Allah berikan balasan. Korelasinya adalah ada kesabaran, ada kemudian tadi ya keyakinan dengan Allah, dan ada kesetiaan kepada Rasul. Dan kesetiaan itu perlu untuk di bahasa kitanya ya dihitam putihkan. Perlu dilafalkan, perlu disampaikan. Ya, saya setia itu kan perlu. Seperti kita juga dengan bangsa Indonesia ini. Perlu kita ya selalu deklarasikan setia kita. Kenapa? Karena ini menguatkan hati kita. Ya. Dan ini untuk menghilangkan sifat takhalluf, sifat an-nifaq. Meskipun tentu sulit untuk membedakan mana yang betul-betul setia dengan lisannya dan setia dengan hatinya. Tapi minimal kalau kesetiaan itu terbunyikan, kesetiaan itu ya bahasa sekarang tertuliskan, maka akan nanti menjadi bukti saat terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan yang bernama janji setia. Dan janji setia itu menjadi keberhasilan. Itulah kenapa dalam seluruh ya hal-hal yang kita lakukan kebaikan itu selalu ada janji setia, ada akadnya. Menikah ada akadnya. Saya ya menikah dengan kalimat Allah
dengan janji kepada Allah dan dihadiri oleh malaikat. Bagaimana dengan peristiwa agung, peristiwa yang besar, yang mengikat banyak orang, yang mengikat 2 orang saja, perlu ada akad. Dan akadnya disaksikan oleh sekian orang, karena khawatir manusia ya. Pada saat itu janji, setelah beberapa tahun ya, wallahu a'lam bishawab. Ketika menikah pertama ya, tidak ada yang cantik, tidak ada yang solehah kecuali istrinya. Setelah lama ternyata ada wanita lain yang lebih cantik, lebih solehah. Ketika sudah lama banget ternyata ya yang lain lebih cantik, lebih solehah. Ini bahaya ya. Maka perlu untuk melakukan itu, dan ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam metode tafsir itu ayat dengan ayat, satu kesatuan yang saling menguatkan, yang saling menafsirkan, menjelaskan sehingga nanti kesimpulannya itu utuh. Maka tidak mungkin kita menafsirkan satu ayat. Tidak mungkin kita memahami dengan tepat hanya satu ayat. Disitulah namanya kelengkapan ayat-ayat Al-Quran, apalagi kalau diikat dengan satu surat. Wallahu a'lam. Dan disinilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan janjinya melalui mimpi. Ya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah membuktikan kepada Rasul kebenaran mimpinya bahwa kamu akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki. Insya Allah, masih tetap ada kata insya Allah karena belum terjadi dan baru dalam mimpi. Meskipun yakin mimpi Rasul itu pasti benar, mimpi semua nabi pasti benar, tapi di situ ada kesabaran, ada kesungguhan, ada ikhtiar, dan ada kesetia kawanan. Tadi ada kesetiaan itu. Maka disitulah mereka dijanji oleh Allah. Dan betapa penguatan kembali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Allah juga perkuat Rasul dengan mimpi-mimpi. Dan mimpi Rasul SAW adalah mimpi yang benar. Itulah yang kemudian menenangkan, menguatkan hati Rasul SAW. Dan semua yang dialami oleh Rasul, Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Penting di sini, semua yang dialami oleh Rasul, Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Begitulah antara kita dengan guru. Semua yang dialami guru disampaikan kepada muridnya. Sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah pengingat, sebagai sebuah kabar gembira. Kalau itu adalah sebuah kabar gembira, maka interaksi yang sangat intens antara Rasul dengan para sahabat, itulah pembuktian betapa pembinaan di masa Rasul adalah pembinaan yang paling komprehensif. Karena selalu dihubungkan. Karena selalu ada keterkaitan apapun itu. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Rasul disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Keberhasilan, ya, mimpinya, sesuatu yang diyakini dan diharapkan, itu juga disampaikan. Ini dalam konteks pendidikan tentu kita sangat berharap. Ya, semua hal yang dirasakan, yang dialami. Kalau saya dahulu di pesantren begitu diingatkan oleh kiai saya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu saksikan, apa yang kamu rasakan, itulah pendidikan. Hebat. Jadi pendidikan dalam konteks ini, pendidikan untuk menuju Fatu Makkah, itu semuanya dialami, dirasakan, disaksikan, didengar, dilihat. Itu menjadi modal besar agar kemudian interaksi antara Rasul dengan para sahabatnya selalu terjadi dan terjalin dengan baik. Dan begitulah hubungan yang sangat baik, yang sangat harmoni. Ya, kekuatan itulah yang menguatkan Rasul bersama para sahabatnya hingga mencapai sukses yang sangat paripurna, sukses yang sangat besar yang bernama Fatu Makkah, yang kemudian wayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sehingga korelasi antara surat Al-Fatih dengan surat An-Nasr amat sangat erat. Dan begitulah para ulama memaknainya, agar kita juga ketika memaknai satu ayat atau satu surat, kita mencoba untuk mengkaitkan dengan ayat atau surat yang lain, agar kemudian pesan yang Allah sampaikan, agar kemudian petunjuk yang Allah sampaikan itu ya lebih lengkap dan insya Allah dapat kita fahami dengan baik, dan pada gilirannya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya hantarkan pada kesempatan yang baik ini,
insya Allah nanti mungkin ada tanya jawab. Dipersilahkan apakah tentang ayat-ayat yang kita bahas tadi disepakati sampai ayat 10 ya. Tapi sedikit masuk ke ayat yang lain karena ada korelasi untuk menguatkan saja. Ya, hubungan, munasabah, korelasi karena penting dalam memaknai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairah. Terima kasih atas kebersamaannya dalam majelis yang mulia ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz At-Tabiq Lutfi yang telah menyampaikan makna daripada ataupun tafsir surat Al-Fat ayat ke-1 sampai dengan 27. Quran surat Al-Fat merupakan surat yang ke-48 dari 114 surat yang terdapat di Al-Quran. Alhamdulillah, beberapa makna yang menjadi catatan kami ketika Ustaz tadi menyampaikan bahwasanya Quran surah Al-Fat ini terkandung makna kesabaran. Bagaimana umat Islam gitu ya, atau orang mukmin bersabar untuk memperoleh kemenangan, dan itu dibuktikan dengan beberapa hal. Salah satunya adalah tadi disampaikan mimpi Rasulullah bahwasanya akan ada kemenangan gitu ya. Tapi kemenangan tersebut tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tentunya harus ada pertolongan. Begitu pula kesuksesan yang mungkin kita raih tentunya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, tetapi karena memang adanya pertolongan. Bagaimana juga di Quran surat Al-Fat ini pembuktian umat mukmin untuk memberikan loyalitas kepada Rasulullah SAW, dan bagaimana juga Rasulullah menguatkan para sahabatnya bahwasanya akan ada tanda kemenangan gitu ya, dengan kesabaran yang diberikan oleh para sahabat itu sendiri. Sebelum kita mengakhiri gitu ya, ada beberapa menit yang bisa kita alokasikan kepada para jemaah ataupun para peserta untuk bertanya. Kami persilakan bagi yang akan bertanya kepada Ustadz, persilakan untuk unmute mikrofon dan langsung bertanya. Pada peserta kami persilakan. Yang akan bertanya, tafadhol. Baik, Ustadz, ini saya langsung aja memanggil Mas Pamulak atau Bapak Pamulak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ya, izin bertanya Ustadz, ini terkait dengan ikhtiar. Apakah kita bisa berikhtiar untuk mendapatkan pertolongan Allah untuk kemenangan orang lain, Ustadz? Misal, salah satu anggota keluarga besar kita mendapat ujian sakit. Selain kita berikhtiar mendapatkan pengobatan, kita berikhtiar dengan meningkatkan amal soleh, sodakoh, dan lain-lain dengan tujuan agar anggota keluarga kita mendapatkan kesembuhan, Ustaz. Nah, apakah lebih utama amal soleh tersebut harus dilakukan oleh anggota keluarga yang sakit tersebut, Ustaz? Nah, sampai mana batasan ikhtiar yang kita lakukan dengan ikhtiar yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan, Ustaz? Ikhtiar itu tidak hanya kita mohonkan kepada Allah untuk kepentingan diri kita. Bahkan kita melakukan ikhtiar juga untuk kebaikan orang banyak, untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat. Tentu dalam hal ini lebih prioritas adalah kebaikan keluarga kita. Ada ikhtiar yang paling utama, doa itu bagian dari ikhtiar. Maka doa kita bukan hanya untuk kita. Kita doakan keluarga, teman-teman, sahabat, ya, kerabat, masyarakat, dan umat ini. Kenapa? Karena itulah yang Allah janjikan, semua yang kita ikhtiarkan, semua yang kita doakan, jika kemudian kita tujukan untuk yang lain, kita tujukan untuk keluarga dan masyarakat, untuk semuanya, maka Allah pun akan memenuhinya. Yang pertama itu. Yang kedua, ikhtiar yang bersifat lahiriah, ya, berinfak, bersedekah. Ikhtiar lahiriah, konsultasi dengan dokter misalnya kalau sakit. Ikhtiar lahiriah, ya, mengikuti protokol kesehatan. Ikhtiar lahiriah, mencegah dan lain sebagainya. Ini juga ketika kita melakukannya, pada hakikatnya sesungguhnya yang Allah akan sehatkan tidak hanya diri kita, tapi bisa jadi orang lain. Itu keyakinan kita. Makanya para sahabat itu, kenapa mereka rajin menjaga kesehatan? Karena kesehatan dirinya adalah kesehatan orang lain.
khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemanfaatan itu macam-macam kan? Kemanfaatan harta, kemanfaatan kesehatan, ya, kemanfaatan kebaikan, ya, kesuksesan dan lain sebagainya. Ketika orang ingin mencapai satu kesuksesan, itu kan dibantu oleh temannya, dikasih peluang-peluang. Kalau bahasa ujian dahulu dikasih clue ya. Ini nanti ya, jawabannya begini ya kalau wawancara. Macam-macam. Itu juga bagian dari ikhtiar kita. Jadi yang terakhir ya, bahwa ketika kita ikhtiar untuk yang lain, itu berarti kita mengikhtiari untuk diri sendiri dan mengikhtiari untuk orang lain. Malah kita punya dua kelebihan dan dua keutamaan. Ada seorang tabi'in ya, yang selalu melakukan itu. Dia katakan ya, astazidu fi sholah li ibni. Saya tambahkan sholat saya tambahkan ibadah saya untuk anggota keluargaku, untuk anakku waktu itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh orang untuk orang lain, apalagi doa dalam hadis Bukhari kan begitu ya, doa seorang beriman tanpa sepengetahuannya itu mustajab untuk orang lain. Doaul mu'min li akhihi an zahril ghaibi. Kita berdoa, itulah selalu ya di antara kebaikan muhajirin dan ansor. Di surat Al-Hasyr ayat 10 itu mereka selalu saling mendoakan. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bagaimana? Karena mereka yakin seseorang tidak dapat menyelesaikan urusannya dengan sendiri. Urusan dunianya, urusan akhiratnya. Kita amat sangat membutuhkan ya, keluarga khususnya tentu prioritas, sahabat kita, teman kita, karena kesuksesan kita bukan karena kita hebat. Jangan-jangan kita biasa, tapi ada orang yang sangat luar biasa. Kontribusinya tanpa diketahui oleh kita. Kita yakin dan saya sangat yakin orang tua kita itu amat sangat punya andil besar. Istri kita punya andil besar, anak kita punya andil besar. Maka kita korelasikan. Ketika salah seorang anggota keluarga kita diuji sakit, kita bisa membantunya. Apakah dengan ikhtiar lahiriah atau ikhtiar batiniyah? Silakan kita perbanyak ibadah kita, perbanyak ikhtiar kita, dan perbanyak doa kita. Dan kita tujukan untuk sahabat kita, keluarga kita yang sedang mendapatkan ujian sakit atau dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah jawab. Ya, Ustaz boleh satu pertanyaan lagi nggak Ustaz? Silakan. Silakan bagi para jamaah yang akan bertanya. Sebelum nanti panitia juga mungkin ada yang mau nanya ya. Tapi ini bagi peserta dulu nih. Peserta ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kami persilakan. Ini jarang-jarang Ustaz ngasih pertanyaan banyak nih biasanya. Biasanya kan Ustaz sibuk banget gitu ya, alhamdulillah sekarang ada waktu. Silakan para jamaah. Baik, sambil nunggu Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz. Ini Ustaz, untuk surah Quran surat Al-Fat sendiri tadi kan disampaikan oleh Ustaz bahwasanya Rasulullah pada saat perjalanan ketika sudah mau haji kan Ustaz ya, ditolak, pulang lagi ada perjanjian. Kemudian dalam perjalanan tadi Ustaz menyampaikan Rasulullah mengulang gitu. Al-Quran surat Al-Fat ini. Nah, apakah yang diulang ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 28 selesai gitu ya? Atau turunnya itu hanya beberapa ayat gitu Ustaz? Soalnya kalau misalkan memang disampaikannya itu 28 ayat secara sekaligus, berarti kan di ayat 20 tadi sudah disampaikan akan ada kemenangan gitu kan. Tapi ternyata para sahabat masih juga kan nggak percaya gitu kan. Baik Ustaz. Baik. Ya, tadi ada dua riwayat ya. Ada yang mengatakan ya itu diturunkan pada malam, ada yang mengatakan dalam perjalanan. Tapi kedua-duanya sahih ya, berdasarkan waktu atau berdasarkan keadaan Rasulullah SAW. Dalam ilmu nuzulul Quran memang ada dua. Ada surat itu yang turun secara sekaligus dan ada surat yang turun secara bertahap ayat per ayat. Nah, surat Al-Fatih ini sekaligus. Ya, karenanya tentu berbeda. Kalau secara logika sulit bagi para sahabat. Tapi jangan tanya, ini mereka sudah dibina ya minimal itu 6 tahun, 7 tahun. Dan tentu secara kebahasaan mereka adalah ahli bahasa. Dan yang menguatkan lagi, mereka ini adalah aktor. Mereka ini adalah pelaku. Jadi mereka tahu betul yang terjadi. Beda ya ketika ada peraturan itu turun pada kita karena kita pelakunya itu lebih kuat gitu ya, lebih menusuk dalam hati.
Mereka ini adalah pelaku, kata para ulama tafsir. Mereka pelaku, mereka saksi, mereka seluruhnya. Sehingga kenapa Al-Quran itu betul betapa meresap kepada hati para sahabat. Kalau kita kan bayang-bayangin dulu, oh iya ya, sulit ngebayanginnya masa lalu gitu ya. Gimana sih kondisi hati para sahabat. Yang kedua, para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan ayat itu mereka langsung terdiam. Dan itu kebiasaan. Kenapa terjadi tadi sedikit ya begini? Karena memang belum turun suratnya. Ketika ditolak kan mereka bilang, kenapa kita mau saja ditolak? Kita ini lumayan 10.000 loh jumlahnya. Kenapa pakai ditolak? Kok kita mau? Bahkan kita tidak boleh datang selama 1 tahun kan? Mereka boleh ke Madinah. Sementara orang Mekah itu kalau ada di Madinah boleh diambil. Orang Madinah yang di Mekah nggak boleh diambil. Kan bahasa mereka nggak menguntungkan. Disitulah keadaan itu memang terjadi karena belum diturunkan ayat Al-Quran. Banyak kisahnya. Misalnya hadisul ifki. Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berbuat yang tidak patut tentunya. Itu kan saat itu Rasul juga tidak bisa menjawab. Terdiam. Kemudian Rasul ya memerintah Aisyah kembali dulu kepada orang tuamu. Karena ini bising banget gitu ya. Pokoknya hoaxnya di mana-mana. Selesai turun ayat baru disampaikan oleh Rasul, ini ayatnya. Dan begitulah langsung semuanya ya sujud syukur gitu bahwa tidak ada yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Inilah hebatnya para sahabat. Ketika diturunkan ayat itu sudah terdiam, apalagi selevel Abu Bakar, selevel Umar. Dulu ketika Rasul wafat, itu kan Umar tidak percaya. Bahkan dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad itu wafat, aku akan tebas lehernya. Umar kita tahu ya. Abu Bakar menyampaikan ayat. Dia menenangkannya dengan ayat. Bahwa Nabi Muhammad itu manusia seperti kalian. Kalau datang ya wafatnya, ajalnya, tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi apakah kalian ketika Rasul tidak ada, kalian tidak lagi menjalankan sunnah-sunnahnya? Tentu tidak. Apakah kalian justru berpaling dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti kalian hanya ikut Rasul saat ada. Saat tiada, kalian sudah tidak lagi ikut Rasul. Diingatkan oleh Abu Bakar dengan ayat itu, Umar langsung menangis, terdiam. Dan begitulah pentingnya Al-Quran. Kata Syekhuna bahwa Al-Quran itu turun kepada kita, bukan kepada orang lain. Mungkin menegur kita, mungkin memberi kabar gembira kepada kita, mungkin memberikan peringatan kepada kita. Kalau Al-Quran itu adalah kepada kita, kita akan lebih insya Allah meresapi lagi. Sehingga salah satu cara agar kita dapat meresapi ayat Al-Quran, jadikan Quran itu berbicara untuk kita, bukan untuk para sahabat. Awalnya benar untuk para sahabat, tapi sekarang untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya udah untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan begini, ya udah untuk kita. Sehingga itulah kekuatan yang sangat luar biasa dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, demikian. Jazakallah khairan.